Sampun nggih. 50 halaman. Lumayan nih. Peningkatan pemahaman materi zakat melalui model problem based learning Pak Kiai. Masih itu Pak Kiai, belum dirubah dengan penilaian Google Formulir pada peserta didik kelas 9A SMP Negeri 5 Kebumen. Nggih. Yang paling pokok adalah dengan penilaian Google itu Pak ya, Google Formulir. Untuk meningkatkan pemahaman materi zakat. Untuk materi zakat berarti masih umum Pak ya? Secara konseptual umum gitu Pak? Masih umum Pak. Belum merincian ya, mungkin ada zakat fitrah, ada zakat. Enggak perlu seperti itu Pak, tidak di KD-nya Pak? Di KD-nya itu hanya mengatakan zakat saja Pak, tapi kemudian ketika lihat bukunya itu dua, zakat fitrah dan zakat mal itu jadi satu. Gitu. Nah, ketika ngajarnya itu berarti dua tema itu bisa Pak? Nah, pertanyaan saya, problem itu ada di mana Pak? Di dua-duanya atau di satu? Di dua-duanya Pak. Oh gitu. Nah, ketika di sini lalu dibahas dua-duanya Pak? Cuman itu biasanya yang lebih banyak di zakat malnya. Oh gitu. Karena lebih uraian lebih luas nih. Baik. Kata pengantar. Kajian dengar sudah masuk di sini ya, oke. Nah ini yang poin 14 Pak, halaman 14 Pak. Kerangka berpikir masih mau dipertahankan di sini atau mungkin mau dipindah di metode penelitian, monggo Pak dipertimbangkan ya. Sebab nanti kalau tumpang tindih dengan lagi yang saya berkali-kali saya katakan tadi dengan Bapak Ibu yang lain, kalau itu nanti tumpang tindih dengan yang ada di metode, itu nanti ya percuma aja Pak. Dan itu memang nanti menjadi ciri bagi sebuah karya ilmiah. Itu. Ada sesuatu yang dirasakan berbeda Pak dengan kerangka pikir yang di halaman 14 dengan yang di metode penelitian Pak? Terutama nanti di rencana penelitian mungkin atau di setting penelitiannya halaman 16. Di kerangka berpikir itu garis besarnya Pak. Nah iya, kalau itu memang masuknya tetap dipertahankan monggo, tapi kalau posisinya itu mungkin lebih pas masuk ke metode, mungkin lebih pas masuk ke metode, karena itu nanti akan mendukung penjelasan di metode. Daripada terpisah di sini, fungsinya apa kira-kira? Oh, seperti itu. Saya paham sekarang. Berarti itu nanti masuk ke metode. Ketiga, Karena ini kan kerangka berpikir untuk memecahkan masalah, toh Pak? Nanti saya perbaiki Pak. Nah ini emang isinya kan itu toh Pak, penindakan, pratindakan, dan sebenarnya ini kan sudah di metode. Adapun kerangka berpikir dari penelitian ini kami gambarkan sebagai berikut di diagram itu loh Pak. Dan itu semua adalah sama dengan siklus-siklus yang dilampaui. Itu yang saya maksud. Nanti saya pindah ke bab 3 itu Pak. Hipotesis saya kira sudah pas. Nah ini di bab 3 metode penelitian nanti untuk dipertimbangkan aja Pak Eko. Pengumpulan datanya ada metode tes, ada ya kolaborator, observasi nggak perlu Pak Eko. Observasi dari untuk metode untuk perolehan data ini halaman teknik pengumpulan data halaman 17. Cukup tes itu
Yang lain tidak perlu Cukup tes dokumen. Pak. Cukup tes Dokumen. Pak. Hanya Oh, lewat ada. tes. Dokumen nggak perlu. Hanya lewat tes. Oh, nggak mau kok. Dan Tapi nanti itu direnungkan ya. Siapa tahu mungkin lewat wawancara juga. Wawancara kan untuk ketahui itu Pak. Tapi kalau memang dicukupkan dari tes, monggo. Nah, mudah-mudahan nanti kalau ini masuk karya ilmiah dan untuk peningkatan karier, mudah-mudahan nanti pembacanya bisa memahami yang dimaksudkan. kalau Okay. Pak, kalau observasi itu mungkin kan kita perlu mendapatkan data, misalkan motivasi anak, antusias anak gitu ya. Ya. Kalau ini kan saya fokusnya di prestasi anak. Nah, sehingga saya melihat dengan metode tes ini sudah cukup, harus ngaten Pak. Dokumen nggak perlu, dokumen nilai awal dengan nilai berikutnya, nilai rapot sebelumnya. Perlu. Nah, tapi belum ada ini dokumen. Oke. Sebagai perbandingan nanti bisa diperoleh dari Prasiklus. Dari Prasiklus Pak nanti Pak. Nah, sebelum Prasiklus? Oh, ya dari nilai-nilai rapor. Nah iya, rapor berarti kan dokumen. Terdahulu. Oke, dokumen ya. Tapi monggo dipertimbangkan. Kemudian lagi Pak, untuk menulis awal kalimat itu kata-kata maka, yang, dan itu tidak lazim Pak, dan itu tidak dibenarkan Pak. Misalnya halaman 18. Ini tadi yang kolaborator itu poin 2 itu di paragraf 2. Peneliti tidak hanya terus nanti titik tadi. Nah, kemudian yang menjadi kolaborator di sini sekaligus observer adalah guru PAI dan budi pekerti. Ini siapa Pak? Saya bertanya. Oh teman, nah itu mungkin perlu ditegaskan Pak. Jangan sampai lalu tumpang tindih dengan Pak Eko. Pak Eko kan guru PAI juga toh. Nah, mungkin perlu lagi dijelaskan sedikit posisi dia sebagai apa itu di samping guru PAI itu maksudnya apa. Sehingga orang tidak tumpang tindih dengan Pak Eko itu. Ya, Pak. Kemudian untuk tadi, untuk Bapak Ibu yang lain juga ya, kata yang, atau, dan, sehingga itu tidak lazim itu di dalam kalimat. Kalau di awal kalimat itu sangat tidak digunakan. Untuk yang lain juga Bu, Bapak Ibu nggih. Oke, alat pengumpulan data, butir tes, dan seterusnya monggo. Validasi, rencana penelitian, menuju prasiklus, 1, analisis, refleksi, dan seterusnya. Indikator keberhasilan, hasil. Yang pertama ada rata-rata 50,8, lalu setelah dilakukan pengobatan naik menjadi 78 Pak, rata ya. Siklus 1. Kemudian di siklus 2 sudah naik menjadi 84,5. Ya berarti sudah di atas garis kewajaran dan semestinya. Oke, itu mungkin Pak Eko nggih. Untuk kesimpulan, lalu saran, daftar pustaka nggak usah pakai nomor 1, 2 Pak nggih. Oke. Langsung aja nggih, Hidayat dan kawan-kawan, Hidayat, dan kawan-kawan, lalu tahun, lalu Hamdi juga begitu. Kalau mau ada 2 nama mau dibalik monggo, tapi kalau nggak mau dibalik juga nggak apa-apa. Seperti Soimin Aris. Oke, tinggal nomornya dihilangi Pak. 1, 2, 3 itu nggak usah, nggak lazim itu Pak. Pak Muhammad Yusuf. Saya kira itu. Oke. Untuk Pak Eko. Sekedap nih Pak.
hasil belajar siswa, peningkatan hasil belajar siswa dengan model pembelajaran kooperatif tipe investigasi Pak G, masih yang lama ini, untuk materi perawatan jenazah. Terus Pak G, di SMK G. Oh, ini untuk telah pustaka, lalu hipotesis dan landasan teori itu apa? Ya telah pustaka masuk di kajian teori Pak G. Sorry tadi Pak mungkin perlu Pak biar ada ketegasan, sebab pengertiannya sudah berbeda, tapi kalau nanti masuk ke sini itu nanti menjadikan orang itu loh kok dalam satu statement yang sama, padahal ini kan berbeda wajah. Mulai oleh karena itu mungkin untuk telah pustaka dimasukkan aja ke bab 1 Pak G. Bab 1 Pak. Untuk telah pustaka. Tapi nanti kita cek isinya apa. Kelompok investigasi, hasil belajar. Dalam bab 2 ini loh yang berisikan mengenai kajian ini Pak. Baik, mari kita cek Pak G. Untuk rumusan masalah sudah 2 poin ya, bagaimana penerapan dan bagaimana hasil. Kemudian tujuan juga 2 poin itu sudah. Manfaat penelitian secara teoritis monggo sesuaikan dengan kondisinya. Kemudian kajian teori, nah, tadi itu Pak. Untuk kajian teori telah pustaka ini. Bab 1 Pak. Iya, ini punya siapa Pak? Pembelajaran fikih di Man 1 Kebumen ya Pak G. Oleh Ibnu Ubaidillah. Ya. Nah ini kan lebih pas kalau nanti dimasukkan di poin sendiri Pak di tadi di bab 1 pendahuluan. Oke, setelah poin mengenai manfaat penelitian. Lalu poin berikutnya poin mungkin D atau E itu ke telah pustaka, kajian pustaka monggo. Kemudian juga ada 2 ini kebetulan Pak untuk telah pustaka. Orang kelompok ini oleh siapa ini? Eko S Gunanto. Oke. Tapi yang paling prinsip yang sudah berkali-kali saya katakan itu ya diungkapkan mengenai kesamaannya itu yang paling dicari itu, kemudian perbedaan prinsipnya apa itu yang perlu diungkap di kajian pustaka. Jadi mungkin ini hanya salah letak aja Pak untuk Pak Pak Muhammad Yusuf. Ya, kami perbaiki Pak. Kemudian poin B ini sudah masuk ke kajian teorinya. Model pembelajaran kooperatif. Cuman satu hal Pak, ini di beberapa poin ini kok tidak ada footnote-nya Pak ya? Tidak ada catatan kakinya Pak ya? Misalnya halaman 10. Halaman 10 itu tidak ada footnote-nya sama sekali, tidak ada catatan kaki atau mungkin referensinya Pak. Memang seperti itu ya? Misalnya Yusuf ini bicara unsur-unsur pembelajaran kooperatif. Itu kan ada saling ketergantungan positif, interaksi tatap muka. Ini diambil dari mana? Halo? Mungkin ini Pak, sebenarnya Di terakhir Pak. punya si Made Wena ini. Oke. Ya monggo. Tapi kalau lebih tepat Pak, karena nanti kesannya itu hanya yang memiliki referensi itu hanya yang poin B, tapi nggak masalah. Itu lebih tepat mungkin ditaruh di atas Pak. Jadi sebelum A itu
pembelajaran kooperatif adalah suatu ini ada berbagai elemen yang merupakan ketentuan pokok dalam pembelajaran kooperatif, yaitu ditulis anunya Pak, apa namanya itu, footnote-nya, yaitu footnote langsung saling, berarti langsung kepada MADE ini tadi. Dan itu tidak akan mengurangi dari footnote itu sendiri. Oke, Pak. Kemudian untuk yang tujuan belajar kooperatif sudah ada juga referensinya yang nomor 5, apa namanya? Ya, nomor 3 kelebihan dan kekurangannya. Ya, sudah. Kelompok investigasi, group investigation. Oke. Hasil belajar. Bab 3 pelaksanaan penelitian Pak G. Mana, Pak? Bab 3 kok nggak dikasih judul metode penelitian gitu Pak? Ini masih yang dulu nampaknya belum dirubah. Sesuai dengan saran saya dulu. Lewatan ini, Pak. Ya iya kan, judulnya kan sudah saya sarankan dulu untuk diganti metode penelitian bukan pelaksanaan. Karena lazimnya penulisan karya ilmiah begitu. Yang saya tahu, monggo bisa dicek di referensi ya. Jadi saya menggunakan referensi tentunya dalam komentar saya ini. Karena isinya itu ada setting, lalu ada setting penelitian siapa itu. Yang lazim adalah judulnya metode penelitian. Itu pun nanti ada yang menulis metodologi penelitian, itu juga saya kritik karena memang tidak ada. Tapi itu tidak membahas metode. Metodologi itu kan metode membahas metode. Sebab ini kan tidak membahas metode, tapi menggunakan metode apa. Jadi sudah diterapkan. Nah, kata pelaksanaan itu kok saya masih belum menemukan secara lazim. Nanti Pak Yusuf ya. Kemudian ada subjek penelitian, prosedur, siklus 1, siklus 2. Dan cek panggil hasilnya. Interview, dokumentasi untuk perolehan datanya, tes juga, analis data, hasilnya ini. Saran saya Pak G, untuk pemaparan hasil Pak, biar nanti orang juga gampang melihatnya, itu siklus 1 misalnya ada berapa, atau bahkan prasiklus, itu persentasenya berapa, sehingga kan orang mudah membaca, walaupun di sini sudah tertulis, katakanlah pada pertanyaan di sini akan ditemukan perolehan nilai siswa itu katakanlah 41%. Itu kalau dibuat tabel kan mungkin lebih enak. Itu untuk kasus mungkin 1 mengenai observasi, lalu yang sebelumnya bahkan mengenai kegiatan inti dan seterusnya. Ini ada kegiatan awal, kegiatan inti, ada kegiatan akhir, kemudian dalam bentuk observasi ada tes segala macam. Kalau ditampilkan lalu kan orang wah enak Pak. Itu juga akan membantu ketika sudah ada analisis Pak. Katakanlah siklus 1 akan diperoleh gambaran mengenai ada peningkatan dari sebesar 70% meningkat menjadi 76,42%, katakanlah itu. Ini aja nggak ada persentasenya Pak, sehingga orang bingung ini untuk membaca ini Pak. Halaman 44 Pak. 44 ya. Angge. Pada siklus 1 ini 476,4 ini apa Pak? Persen atau apa? Nggak tahu. Nggak ada persen Pak. Iya, kita nggak dikasih.
Nah, itu nanti kan perlu dia. Walaupun sepele Pak, kecil tapi kan perlu. Iya Bapak. Yang dimaksud Oke. persentase itu. Ah, iya. Kemudian berikutnya juga begitu Pak ya nanti. Iya Bapak. Kemudian untuk penelitian siklus yang ketiga ini lebih gamblang misalnya Pak ya nanti. Lebih jelas hasilnya sehingga kelihatan tadi Pak di tabel Pak sehingga orang gampang. Bahkan ada yang buat diagram itu sehingga akan kelihatan peningkatannya. Kayak contoh-contoh tadi punya teman-teman yang lain tadi ada seperti itu Pak. Iya Bapak. Oke. Tabelnya. Oke, tabel dan kemasukan. Setidaknya tabel aja lah yang tidak perlu diagram di gambar itu kalau memang susah, sulit ya cukup dibuat tabel aja. Sehingga orang mudah membaca. Iya Bapak. Sehingga kelihatan siklus 1, siklus 2, siklus 3-nya itu. Dan Pak Yusuf kan sampai siklus 3 ini saya baca ya. Iya. Halaman 48 itu kan menyebutkan itu. Nah itu peningkatannya tapi mungkin perlu disandingkan berapa itu persentasenya sampai angka berapa. Lebih 80%. Itu dari mana? Itu kan lalu ada penjelasan mestinya. Tapi kalau Pak Yusuf kan di sini disebutkan dari penilaian tes juga terlihat dan terus, sedangkan prasiklus 3 semua siswa sudah mencapai batas minimum yaitu 80%. Ini prasiklus loh Pak. Nah itu malah kemudian pada siklus ketiganya sudah mencapai lebih dari 80%. Dengan kata lain, penerapan metode kooperatif tipe investigasi ini meningkatkan prestasi hasil belajar PAI kelas 11. Itu Pak mungkin saran dari saya masukkan nanti lebih rapi dan lebih hebat Pak nanti hasilnya kalau memang dibuat tabel setidaknya itu. Iya Bapak. Kesimpulan ada 3. Untuk kesimpulan sesuaikan dengan rumusan masalah Pak ya. Iya Bapak. Nomor 1 dan nomor 2 sepertinya kok kembar itu. Kesimpulannya hasil belajar siswa kelas 11 multimedia dan seterusnya. Hasil nomor 2 hasil belajar siswa kelas 11 multimedia A pada mata materi perawatan darat sama ini Pak. Oleh karena itu mungkin disesuaikan aja dengan rumusan masalah aja Pak. Iya Bapak. Kemudian yang nomor 3 ini kan tidak ada dalam rumusan masalah. Jadi mungkin hanya cukup 2 aja Pak nanti untuk kesimpulannya. Menjawab rumusan masalah itu Pak kesimpulan. Iya. Oke. Kesimpulan Untuk saran berikut Pak. Kesimpulan cukup saja Pak ya. Ya sesuai dengan tadi itu menjawab rumusan masalah Pak. Oke. Kesimpulan. Oke. Kemudian untuk penulisan daftar pustaka itu seperti yang saya katakan tadi, kalau penulisnya itu banyak cukup ditulis yang di awal Pak Nggih, siapa penulis buku itu lalu koma dan kawan-kawan itu saja. Oke. Kalau mau dibalik monggo, kalau enggak masalah. Ini Pak Muhammad namanya enggak dibalik nggih. Oke. Ada komen Pak? Cukup Bapak, terima kasih Bapak. Oke.